Oke, ketemu lagi dengan gue Edi dan pada video kali ini gue akan coba kita dengarkan berita dari timnas kita ya. Apa aja berita pada hari ini ya. Oke. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Karena apabila kalian tidak subscribe, nanti kalian bisa ketinggalan informasi yang gue sajikan dari timnas Indonesia. Oke. Untuk sekarang ini kita coba di sini ada 4 buah kabar berita timnas hari ini ya. Oke. Di sini ada berita 1, 2, 3 dan 4 dan nanti akan dibacakan oleh asisten gua, Gadis. Oke. Yuk langsung aja kita ke berita pertama. Di sini ada kabar gembira untuk timnas Indonesia ya. Jay Inces dikonfirmasi sudah 100% sembuh dari cedera. Oke. Yuk kita dengar aja beritanya. Langsung saja, ciao. Sebentar ya, ini gua pilih dulu nih berita pertama. Pemain belakang Venezia yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, WNI, Jay Itzes, dikonfirmasi sudah sembuh dari cedera. Kabar tersebut disampaikan oleh pelatih Venezia, Paolo Vanoli. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers sebelum laga Venezia versus Cosenza dalam lanjutan laga Serie B pada Jumat, 19 Januari 2024. Paolo Vanoli dikonfirmasi sudah 100% fit. Dirinya juga memastikan bahwa Jay Itzes bakal kembali berlatih pada pekan depan. Sebelumnya, Jay Itzes harus menepi dari timnya karena mengalami masalah penyumbatan pembuluh darah vena. Akibatnya, dia absen dari tim sejak bulan Oktober tahun lalu. Hari ini kami mendapat kabar baik bahwa Itzes 100% fit, ujar Paolo Vanoli dilansir Bola Sport. Dari Tutto Venezia Sport, dia fit dan pasti akan kembali ke grup mulai minggu depan. Staf medisnya sangat bagus. Kami tidak hanya berkembang sebagai tim, tetapi juga di berbagai sektor. Lanjutnya, Paolo Vanoli juga mengapresiasi kinerja Jay Itzes untuk pemulihan cederanya. Dirinya mengaku tinggal sedikit sabar agar Jay Itzes segera kembali dalam performa terbaik bersama Venezia FC. Dirinya juga mengapresiasi semangat juang pemain kelahiran Nierlo tersebut untuk berjuang bersama tim. Itzes bekerja dengan sangat baik. Sekarang kami perlu memiliki sedikit kesabaran, karena antara bekerja kering, tanpa bola dan tanpa rekan satu tim dan pertandingan, ritme permainannya benar-benar berbeda. Masih membutuhkan sedikit waktu, tapi dia punya keuntungan karena dia masih muda. Dia belum pernah cedera dan dia sangat lapar, itu bagus. Dan saya pikir kami akan segera memasukkannya ke dalam grup pertandingan. Lanjutnya, meski sudah sembuh, Jay Itzes tidak dimasukkan dalam skuad Venezia versus Cosenza pekan ini. Tidak ada nama pemain 23 tahun dalam daftar skuad Venezia pekan ini. Dalam laporan media yang sama, Jay Itzes sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada akhir Desember 2023 lalu. Oke, itu ya tadi berita pertama ya. Jay Inces sudah sembuh 100% ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh asisten gua, Gadis ya. Jay Inces itu sudah sembuh. Oke. Yuk kita lanjut ke berita kedua ya. Oh ya, untuk kalian ya, ini gua ngambil sumbernya dari beritasport.com ya. Untuk kalian yang mau cek update terbaru itu bisa langsung ke sana saja ya. Untuk yang kalau mau baca-baca langsung, yang nggak mau nunggu bisa langsung ke sana. Oke, kita langsung lanjut ke berita kedua ya. Di sini ada media Amerika sebut bakat cemerlang timnas Indonesia akan muncul pasca Piala Asia 2023. Lolos 16 besar bukan hanya mimpi. Yuk kita langsung dengarkan berita keduanya dari asisten gua, Gadis. Yuk dimulai. Keputusan Shin Tae-yong untuk membawa pemain muda timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kembali mendapatkan sorotan positif. Skuad Garuda datang dengan status tim termuda dari 24 peserta Piala Asia tahun ini. Hal ini sempat jadi sorotan karena mereka tentu akan bertarung melawan tim kuat yang diisi pemain berpengalaman. Jepang, Irak, dan Vietnam justru memasang pemain terbaik mereka yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Namun, kemenangan atas Vietnam jadi bukti bahwa langkah Shin Tae-yong sudah dipikirkan dengan matang. Media global berbasis di Amerika Serikat, ESPN, menyinggung masalah timnas Indonesia yang diisi banyak pemain muda. Awalnya,
Langkah yang dipilih oleh Shin Tae-yong tentu penuh pertanyaan karena pemain muda ini masih belum memiliki pengalaman yang banyak. Dengan berjalannya waktu, mereka sukses membuktikan diri dan terus mendapatkan apresiasi positif. Bahkan, lolos ke babak 16 bukan jadi hal yang mustahil meski mendapatkan poin dari Jepang bukan hal yang mudah. Mereka adalah tim termuda dari 24 tim yang ikut serta dalam turnamen ini. Namun bakat-bakat cemerlang dari Indonesia bisa jadi baru akan muncul di Piala Asia 2023. Dan bukan hanya berada di Qatar untuk mendapatkan pengalaman belajar dalam penampilan pertama mereka di Piala Asia. Sejak 2007, mereka mungkin akan bertahan lebih lama lagi, lolos babak 16 besar, tulis laporan ESPN. Pengalaman Shin Tae-yong tentu sudah tidak bisa diragukan lagi terutama dalam mengontrol ruang ganti timnas Indonesia. Saat ini, dia akan membawa pemain-pemain muda ini mencapai perkembangan terbaiknya setelah merasakan Piala Asia. Selanjutnya, mereka akan datang dengan mental yang teruji dan siap menghadapi lawan di depan mata. Indonesia sudah menunjukkan sekilas potensi mereka setelah penunjukan Shin Tae-yong yang telah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Oke, ya itu tadi berita kedua. Kita percepat aja ya, langsung aja kita ke berita ketiga. Itu ada media Amerika sebut bakat cemerlang timnas Indonesia akan muncul pasca Piala Asia 2023. Ini kayaknya yang tadi nih, salah ya kayaknya. Salah, maaf. Ya, tadi berita yang kedua itu media Amerika sebut bakat sama ya ini ya, kedua sama ketiga. Oh, kayaknya ada kesalahan ya di sini ya. Yang ketiga ini bukan yang ini ya. Oke, langsung aja ya. Ini yang keempat, Piala Asia 2023. Sukses bikin malu Vietnam, media Korea. Keajaiban Shin Tae-yong sudah kembali. Itu yang ketiga kayaknya ya. Ini berita yang ketiga kayaknya tadi. Oke, langsung aja kita dengarkan berita ke tadi yang kedua, bukan ketiga. Maaf, aduh. Kurang konsen nih ya. Langsung aja kita ke berita ketiga deh ya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku sudah siap hadapi Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal berjumpa Jepang pada 24 Januari 2024. Laga tersebut sekaligus jadi penentuan timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut dipastikan tidak akan mengunggulkan timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia jauh di bawah Jepang berdasarkan peringkat FIFA terkini. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut berada di ranking ke-17, sementara timnas Indonesia berada di ranking ke-146. Selain itu, Jepang sempat mencatatkan 11 laga tak terkalahkan sebelum lawan Irak pada laga kedua grup D. Meski begitu, Shin Tae-yong pernah mengejutkan dunia sepak bola dalam karir kepelatihannya. Dirinya pernah membawa Korea Selatan saat mengalahkan Jerman pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Saat itu, Shin Tae-yong berhasil mengantarkan Shin Tae-yong dan kawan-kawan menang 2-0 atas Jerman. Shin Tae-yong mengaku tak khawatir saat laga pamungkas lawan Jepang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku lebih nyaman bermain melawan Jepang dibandingkan negaranya sendiri. Shin Tae-yong berharap bisa membuat kejutan lagi. Saya merasa lebih nyaman secara mental bermain melawan Jepang dibandingkan melawan Korea, ujar Shin Tae-yong dilansir dari, berdasarkan pengalaman saya memainkan banyak pertandingan antara Korea dan Jepang selama saya menjadi pemain tim nasional, saya berharap bisa membuat kejutan lagi. Saya akan membangunkan Anda. Lanjutnya, timnas Indonesia bakal mendapatkan suntikan moral lebih tinggi usai mengamankan kemenangan atas Vietnam pada laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Jumat, 19 Januari 2024, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Skuad Garuda menang lewat gol Asnawi Mangkualam dari titik putih. Gol tersebut membuat timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga. Hasil tersebut sekaligus menyingkirkan Vietnam dari Piala Asia 2023. Oke. Itu tadi berita ketiga ya. Langsung aja kita ke berita terakhir ya, berita keempat ya di sini. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam memberikan dampak positif.
Stadion Abdullah bin Khalifa jadi saksi saat skuad Garuda sukses mengunci kemenangan perdana di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari. Pada laga ini, gol tunggal Asnawi Mangkualam dari kotak penalti memaksa tim Golden Star menyerah dengan skor 0-1. Hasil ini membuat Indonesia masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, kemenangan ini sekaligus menuntaskan kutukan Shin Tae-yong yang selalu gagal mengalahkan Vietnam. Media asal Korea, Interfootball, ikut menyoroti hasil pertandingan ini. Kemenangan ini jadi pembuktian bahwa skuad Garuda sudah berkembang cukup jauh setelah berulang kali harus kalah saat bertemu Vietnam. Kali ini mereka menunjukkan bahwa Shin Tae-yong mampu memberikan dampak besar untuk Indonesia. Sudah 7 tahun sejak mereka mengalahkan Vietnam. Timnas Indonesia sangat lemah saat menghadapi Vietnam. Sejak kemenangan 2-1 mereka di Piala AFF 2016, mereka sangat lemah saat menghadapi Vietnam. Mereka meraih 3 hasil imbang dan 3 kekalahan dalam 6 pertandingan terakhir dan belum pernah menang selama lebih dari 7 tahun, bahkan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mereka belum pernah menang atas Vietnam, tulis laporan Interfootball. Masih dalam sumber yang sama, kemenangan atas tim Golden Star jadi bukti bahwa magis Shin Tae-yong mulai kembali. Dia mampu meracik skuad yang diisi pemain muda dan memiliki ranking FIFA rendah untuk membawa keajaiban di lapangan. Pertandingan melawan Vietnam pasti menjadi beban bagi Shin, namun ia berhasil membawa timnya meraih kemenangan melawan lawan yang tangguh. Inilah keajaiban Shin Tae-yong. Dengan kekalahan yang sudah berlalu, lanjut media tersebut, laga terakhir akan mempertemukan Indonesia melawan Jepang pada Rabu pekan depan. Jika kemenangan kembali diraih, maka Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan mengunci 1 tiket ke babak 16 besar. Ya, oke, itu tadi ya 4 buah berita ya dari Timnas Indonesia. Ya, untuk berita hari ini mungkin cukup sampai di sini aja ya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Bantu channel ini supaya bisa berkembang ya. Oke, saya Edi, kita ketemu di video selanjutnya. Bye.